Ada kabar besar nih buat para aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia. Dan bahkan kalau Anda bukan ASN, ini juga penting buat tahu wajah baru pelayanan publik kita ke depannya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba, Anda termasuk salah satu dari 6,5 juta ASN di Indonesia nggak? Kalau iya, siap-siap ya, karena seragam harian Anda bakal berubah total nih, mulai tahun 2026 nanti. Iya, Anda nggak salah dengar, angkanya itu 6,5 juta orang. Jadi peraturan baru ini bakal berdampak ke semua ASN di seluruh penjuru negeri, dari instansi pusat sampai ke Pemda-Pemda. Kebayangkan, ini perubahan skala nasional yang masif banget. Oke, jadi pertanyaannya, emang perubahannya kayak gimana sih? Tampilan barunya bakal seperti apa? Nah, ayo kita lihat detail aturannya. Nah, ini dia nih perubahan paling gedenya, penyatuan. Jadi gini, kalau dulu itu kan aturan seragam antara PNS sama PPPK bisa beda-beda ya. Nah, mulai 2026 nanti, nggak ada lagi tuh yang namanya beda-beda. Semuanya, baik PNS maupun PPPK, bakal pakai seragam yang sama dengan aturan yang sama. Lebih simpel dan terpadu. Terus, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih mesti diubah? Apa alasannya? Nah, menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan Arif Fakrullah, ini bukan cuma soal ganti baju loh. Tujuannya itu jauh lebih dalam, yaitu untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat satu identitas nasional buat semua ASN. Jadi, ini soal membangun rasa kebersamaan yang kuat dan nyata. Kata kuncinya di sini adalah jiwa korsa. Mungkin Anda sering dengar istilah ini ya. Jiwa korsa itu intinya soal rasa solidaritas, semangat satu tim, dan rasa memiliki identitas yang sama dalam satu kelompok. Nah, idenya sederhana. Kalau seragamnya sama, diharapkan rasa persatuan di antara sesama abdi negara ini juga jadi makin kuat. Kalau kita lihat di surat edaran resminya, ada 4 tujuan utama yang mau dicapai. Semuanya itu ya intinya soal memperkuat identitas, biar kolaborasi lebih enak, kebersamaan makin terasa, dan pastinya buat membangun citra pemerintah yang lebih solid. Jadi seragam ini jadi semacam simbol visual dari semangat pelayanan publik yang bersatu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ke bagian yang paling praktis. Jadi, nanti tiap hari pakai baju apa aja nih? Nah, ini dia jadwalnya, sesuai Permendagri nomor 10 tahun 2024. Gampang kok ngapalinnya. Senin Selasa kita pakai seragam kaki. Hari Rabu ganti jadi kemeja putih sama bawahan gelap. Nah, hari Kamis ini harinya batik korpri. Terus hari Jumat kita pamerin kekayaan lokal pakai batik, tenun atau lurik khas daerah masing-masing. Keren kan? Oh iya, buat teman-teman di Pemda yang kerjanya 6 hari, hari Sabtunya juga pakai batik atau tenun daerah ya. Jadi, semangat melestarikan budaya lokalnya lanjut terus sampai akhir pekan. Sekarang, kita fokus sedikit ke batik korpri. Soalnya, seragam yang satu ini punya makna yang spesial banget. Dan pemakaiannya nggak cuma di hari Kamis saja loh. Lihat deh, aturannya itu spesifik banget, tertulis di surat edaran BKN. Jadi, selain setiap Kamis, batik korpri ini wajib dipakai setiap tanggal 17. Terus pas upacara Hari Besar Nasional juga. Tentunya pas ulang tahun korpri, pelantikan pejabat, atau rapat-rapat resmi korpri juga. Ini nunjukin banget kalau batik ini bukan sekedar seragam biasa, tapi simbol penting. Jadi, dari semua penjelasan tadi, apa sih poin utamanya yang perlu kita ingat? Intinya begini, ini tuh bukan cuma soal aturan baju baru. Jauh lebih dari itu. Seragam ini adalah sebuah simbol visual. Simbol dari aparatur sipil negara yang sekarang itu satu, bersatu padu, dan profesional. Jadi kayak pengingat harian gitu. Setiap pagi pas pakai seragam, para ASN diingatkan lagi soal identitas dan tujuan bersama mereka dalam melayani negara. Nah, ini yang jadi pemikiran kita bersama. Kalau seragamnya sudah jadi simbol persatuan, pertanyaannya adalah, gimana identitas baru ini bakal membentuk pelayanan publik ke depannya? Apakah keseragaman ini bakal benar-benar bikin layanan jadi lebih baik dan lebih solid buat kita semua rakyat Indonesia? Menarik buat kita lihat nanti ya.